gaji UMR Jakarta bisa nggak sih beli properti? Ya, yang pertama gue jawab bisa. Cicilan KPR mulai terasa berat, mulai pusing kena bunga floating. Waktunya pindah KPR di Rumah 123. Temukan KPR baru dengan tenor lebih fleksibel dan bunga lebih rendah. Bisa hemat sampai ratusan juta. Selain banyak pilihan bank, Rumah 123 punya kalkulator KPR yang bisa ngitung perkiraan keuntungan pas kamu pindah KPR. Pokoknya kalau pindah KPR, idealnya di Rumah 123 aja. Ayo, pindah KPR sekarang. Makin hemat, lebih untung. Hai Property People, ketemu lagi sama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Di program Kata Ruby ini, gue bakal menjawab pertanyaan dan keresahan dari Property People yang terkait sama urusan properti. Jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti kok. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel Rumah 123 buat dapetin informasi seputar properti dan konten menarik lainnya. So, kita masuk nih ke pertanyaan pertama. @eka_cahaya. Misalkan statusnya sudah berpisah, tapi masih satu kakak dan surat-suratnya sedang dalam proses, apakah bisa menjadi masalah untuk punya rumah? Karena terkadang customer pengennya unit yang ready. Oke, nah bicara statusnya berpisah, mungkin saya tarik kesimpulan bahwa awalnya menikah ternyata bercerai gitu ya, karena berpisah nih. Dan ini masih proses perceraian. Dalam membeli properti pasti dicek nih. Kondisi statusnya itu kalau masih di satu kakak, artinya masih resmi dalam pernikahan. Nah, harus diselesaikan dulu sebelum transaksi itu berlanjut, karena akan terjadi hal-hal harta gono gini gitu kan ya. Bisa terjadi saling klaim antara si suami dan istri atau mantannya ya, karena udah proses cerai. Nah, apakah menjadi masalah? Yes, bisa banget menjadi masalah. Karena tadi ya, lebih baik ya sebelum membeli properti ya diberesin dulu. Artinya sampai keluar surat cerai dulu, baru proses itu dilanjutkan. Dan dicek and recheck lagi nih, kalau dulu nih waktu pengajukannya ya pakai double income atau income-nya berdasarkan dua nih, income suami dan juga income istri, BI checkingnya dicek dua-duanya. Artinya nanti kalau misalnya mengajukannya, proses pengajuan waktu mau akad, ternyata mau jadi single, ternyata kan cerai single, harus dicek kembali. Karena rasio keuangannya kan nanti untuk cicilannya pasti akan beda. Nah, sebelum lanjut ke proses akad kredit ya, please check and recheck lagi karena ini akan menjadi masalah ya. Kemudian juga kalau misalnya pertama dia beli waktu masih menikah, kemudian waktu mau jual ya, nah itu tadi ya ada harta gono gini, jadi mesti bikin surat cerai, dan waktu menjual juga si mantan tersebut harus menandatangani ya kan ya, karena proses tersebut ini penting sekali ya. Nah, surat cerai itu dipakai untuk proses dalam membeli ataupun menjual ya. Nah, kemudian juga terkadang customer pengennya unit yang ready. Nah, ini balik lagi nih, saya masih, apakah ini case yang berbeda ya, bicara soal properti unit yang ready ya, secara lebih aman karena ada bentuknya udah jadi, otomatis kita bisa langsung pakai, langsung bisa huni, dibandingkan yang masih inden, masih 2-3 tahun lagi atau juga butuh waktu gitu kan ya. Nah, balik lagi, kalau bicara tentang status ini dengan unit yang ready, ini balik lagi dua hal yang berbeda. Yang pasti harus beresin untuk proses perpisahannya dulu, ada surat cerainya, baru bisa lanjut ini, entah itu mau jual atau mau beli properti. Oke, Eka, semoga bermanfaat dan semoga ada jalan yang terbaik buat Eka. Buat Property People yang pengen nanya juga, langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini, dan jangan lupa sertakan nama IG kalian
karena gue bakal pilih beberapa pertanyaan buat dibacain di setiap episodenya. Jangan lupa mention account IG gue @rubyherman karena ada hadiah menarik menanti kalian. Property People 99 Group bersama Indonesia Property Watch kembali mengadakan Golden Property Awards untuk memberikan referensi terbaik bagi konsumen properti di tanah air. Awarding Night dari penghargaan yang bergengsi ini akan diselenggarakan pada 15 Agustus 2023 dan akan live streaming di YouTube channel Rumah 123. Makanya nih, subscribe sekarang juga biar kamu tahu dan gak ketinggalan acaranya. Dan juga supaya kamu bisa tahu developer terbaik untuk referensi kamu. Oke, pertanyaan kedua nih, @Nelly_Juwita. Kayak ada lagunya ya. Oke, gaji UMR Jakarta bisa nggak sih beli properti? Ya, yang pertama gue jawab bisa. Tapi mungkin belinya menurut gue karena sesuai dengan harga ya. Dan juga kalau misalnya belinya ini pasti menggunakan KPR gitu kan. Ini kemungkinan terbesar adalah lokasinya berada di luar Jakarta. Jadi bisa beli properti. Ada juga loh rumah-rumah subsidi dari pemerintah yang harganya per tahun 2023 ini ya masih harganya 168 juta kalau di Bodetabek ya. Bodetabek. Jadi cicilannya kalau gaji tadi UMR cicilannya masih 1 jutaan. Jadi masih kebeli kan, apalagi DP-nya ada yang 1% doang. Ya, DP 1%, kemudian karena ini rumah subsidi, bunganya juga hanya 5% seumur masa KPR, jadi ini disubsidi gitu kan ya. Dan tadi, untuk itu teman-teman bisa cek aja di websitenya rumah123.com, cari aja rumah subsidi. Itu banyak sekali opsi-opsi rumah-rumah yang bisa dibeli dengan gaji UMR. Jadi gaji UMR ini berita baik buat Anda ya kan, bisa beli properti yang sesuai sama gaji UMR. Tapi jangan lupa nih, mesti cek and recheck juga BI checkingnya. Pastikan teman-teman BI checkingnya kolek 1 atau masih lancar sehingga bisa memudahkan teman-teman untuk bisa punya properti. Dan yang kemudian juga syarat berikutnya adalah minimal harus kerja sebagai karyawan tetap yaitu 2 tahun. Ya, jadi UMR aja bisa, tapi juga ada syarat-syarat berikutnya yang harus teman-teman atau property people check and recheck juga. Kalau udah karyawan tetap 2 tahun itu bisa. Kalau masih kontrak biasanya di atas 3 tahun. Nah, itu merupakan tips membeli properti sesuai kebutuhan. Nah, gimana nih kalau misalnya belum 2 tahun? Sementara kontrak dulu aja sambil prepare, sambil nunggu waktunya, ya kan? Karena semua itu akan indah pada waktunya. Oke, Nelly Juwita, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk cek websitenya rumah123.com. Buat kalian yang ngerasa berat dengan cicilan yang sekarang, nah pengen lebih hemat dengan mencari bunga yang lebih ringan, kalian bisa ngajuin takeover KPR di Rumah123. Langsung aja ketik atau klik link yang ada di kolom deskripsi ini. Pindah KPR di Rumah123, cicilan aman, dompet pun nyaman. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aduh, gue happy banget bisa jawabin pertanyaan dari Property People satu-satu. Karena memang banyak sekali ya yang DM gue. Ya mohon maaf banget, gue nggak bisa jawabin satu-satu, tapi gue jawabin di sini nih. Ya, karena banyak ya permasalahan yang ada tentang properti. Tapi ingat, selalu ada jalan keluarnya. Dan gue bahagia banget bisa bantuin dan jawabin pertanyaan kalian satu-satu. Oke. @melati_trisna. Saya udah mulai terjun di dunia properti tahun 2018. Oke, it's good. Udah 5 tahun ya. Mulai dari kos, toko, tanah kafling, dan juga rumah tumbuh. Waduh, gue seneng banget. Tapi usaha saya stagnan sampai sekarang. Karena masih pakai dana pribadi. Wah, I'm sorry for that. Kalau mau mengajukan pinjaman ke bank, lebih baik maju perorangan atau maju atas nama PT ya. Dan saya ada 3 sertifikat, nilai asetnya 3 miliar. Apakah pengajuan membutuhkan jaminan sertifikat ya? Oke, interesting banget ya. Good ya. Tapi kalau dilihat gini, saya melihatnya ini juga maju karena kan tadi ada 3 nilai sertifikat yang nilai asetnya 3 miliar ya kan. Artinya grow ya, walaupun ekspektasi orang beda-beda kan. Ya, selamat ya. Dari 2018 mulai dari kos, tanah, good ya kan. Anda udah masuk ke dunia bisnis properti ini ya. Nah, bicara soal
mau mengajukan pinjaman ke bank, ya memang lebih baik mesti koordinasi nih. Apakah pinjamannya kayak modal kerja ya? Biasanya modal kerja harus ada jaminan. Itu selalu ya, modal kerja harus ada jaminan. Nah, dilihat kan usahanya apa nih? Ya, jaminannya apakah usaha atau jaminannya ya lebih ke sertifikat. Nah, kalau bicara soal perorangan atau maju atas PT, nah balik lagi ya, setiap term and condition itu kan pasti beda-beda ya. Baiknya perorangan atau PT itu juga term and condition karena beda-beda, lebih baik dicocokin aja mana yang kena dan mana yang bisa dapetin maksimal ya. Karena mungkin kalau bicara soal asetnya ini, apakah asetnya ini under PT apa under perorangan, itu juga mempengaruhi kan. Kalau asetnya ini under perorangan, ya otomatis di PT ini orang tersebut ada nggak dalam PT-nya. Jadi ini adalah keterkaitan ya. Jadi Melati ya. Jadi balik lagi, kita cek dulu nih sertifikatnya semua tiga-tiganya ini pakai nama perorangan. Perorangan ini apakah ada di PT? Kalau ada di PT, maka bisa mengajukan nama PT ya. Nah, kemudian kalau misalnya bank juga akan menilai bagaimana nih bisnisnya Anda ya kan. Bagaimana nih bank akan mengecek and recheck gimana nih Anda bisa membayar secara rutin bulanannya. Nah, so menurut saya yaitu Anda harus beresin dulu nih laporan keuangannya, rugi labanya, pendapatannya, pengeluarannya harus dicek secara detail, baru ngajuin ke bank. Itu pun juga saran saya dalam mengajukan pinjaman pasti nggak 100% dipenuhi. Bisa aja 50% atau bisa aja 70% yang disetujui. Nah, semua harus dipersiapkan, tapi yang pasti secara data Anda harus cek and recheck tersebut. Ya, dan jangan lupa BI checking juga penting ya. BI checking secara perorangan dan secara PT itu juga penting. Karena dinilai nih, bagaimana pinjaman-pinjaman sebelumnya ada nggak, lancar nggak bayarnya. Kalau lancar, ini memudahkan untuk di ACC untuk pinjaman yang sekarang. Oke, ini pertanyaannya mungkin kompleks ya, tapi untuk kalau masih ada bingung ingin bertanya, silakan bisa tulis di komen YouTube ataupun Instagramnya Rumah 123. Property People, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Buat kamu yang masih mau tanya seputar properti, tulis langsung aja di kolom komentar video ini. Jangan lupa sertakan nama akun IG kalian supaya kalian bisa klaim nih hadiahnya. Dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe channel YouTube-nya Rumah 123 sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau kerabat lo yang masih suka bingung soal properti ya. Ngajuin KPR di Rumah 123, tahu beres aja. Karena Rumah 123 selalu ada buat kamu. Gue Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby. Bye-bye. Rumah 123 nggak pernah ngecewain soal jual beli properti. Pilihan listingnya banyak, dari yang dijual sampai yang disewa, semuanya ada. Tapi, kamu udah tahu belum? Selain jual beli properti, Rumah 123 juga bisa bantuin KPR kamu. Opsi bank dan produk KPR-nya beragam. Kamu bebas tentukan pilihan. Bisa pindah KPR juga lagi. Kamu tinggal tahu beres aja. Langsung klik rumah123.com/KPR atau download aplikasinya sekarang.